Berikutnya anak-anak, kita akan mempelajari alur perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau metagenesis pada tumbuhan paku. Diawali dari spora, kemudian spora yang jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi protalium. Kalau tadi kan protonema, sekarang protalium. Ini merupakan generasi atau fase gametofit, di mana protalium ini menghasilkan dua sel gamet, jantan dan betina, atau spermatozoid dan ovum. Spermatozoid dihasilkan oleh alat perkembangbiakan yang disebut anteridium, bersifat haploid. Ovum dihasilkan oleh alat perkembangbiakan yang disebut archegonium. Ini juga haploid. Ya. Kemudian kalau kedua sel gamet ini bertemu atau terjadi fertilisasi, menghasilkan zigot. Zigot ini selnya bersifat diploid atau 2N ya. Ini simbol aja. 2N itu simbol diploid sifatnya. Nah, zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku, homospora. Ya, tumbuhan paku ini merupakan fase sporofit. Ya, dilihat di gambar ini gambar tumbuhan paku, di mana daunnya itu biasanya di bagian tepi itu ada bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam itu merupakan kotak spora atau sporangium yang dihasilkan oleh tumbuhan paku generasi atau fase sporofit. Ya, fase sporofit ini menghasilkan spora pada daun yang disebut dengan sporofil. Jadi daun yang menghasilkan spora pada tumbuhan paku disebut sporofil. Sporofil banyak terdapat kotak spora yang tadi itu bintik-bintik hitam, namanya sporangium atau kotak spora, di mana kotak spora ini akan menghasilkan spora yang kalau nanti jatuh di tempat lembab menjadi protalium. Begitulah anak-anak ya. Jadi terus mengalami pergiliran keturunan dari spora menghasilkan protalium, protalium menghasilkan dua sel gamet, jantan dan betina. Kalau sudah ketemu mengalami fertilisasi atau mengalami pembuahan, menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora pada bagian daun yang fertil. Ya, daun fertil itu daun yang bisa menghasilkan spora. Daunnya disebut sporofil. Daun sporofil ini di tepinya banyak sekali bintik-bintik hitam yang merupakan kotak spora atau sporangium yang menghasilkan spora. Ya. Nah, kalau yang tadi homospor, sekarang heterospor. Heterospor ini juga tumbuhan paku, tetapi perbedaannya ada spora yang kecil atau mikrospora dan spora yang besar namanya makrospora. Kalau tadi kan tumbuhan paku homospor, ya, kotak sporanya sama ukurannya. Nah, sekarang kalau yang heterospor, kotak sporanya
menghasilkan dua macam spora, besar dan kecil, atau makrospora dan mikrospora. Yang mikrospora menghasilkan mikroprotalium, ya. Yang makrospora menghasilkan makroprotalium. Berikutnya sama, kalau protalium yang mikro menghasilkan antheridium, kemudian antheridium menghasilkan spermatozoid. Kalau yang makroprotalium menghasilkan archegonium atau alat perkembangbiakan betina yang menghasilkan sel gamet betina atau ovum, sel telur, ya. Kalau keduanya bertemu menjadi zigot. Zigot berkembang jadi tumbuhan paku dewasa atau tumbuhan paku heterospora tadi itu. Nah, tumbuhan paku heterospora sekarang menghasilkan menghasilkan spora. Ini fase sporofit. Ya, fase sporofit ini menghasilkan spora. Ya kan? Spora sama prosesnya, ya. Mikrosporofil ini adalah daun yang menghasilkan mikrosporangium. Yang lain makrosporofil menghasilkan makrosporangium. Nah, makrosporangium menghasilkan spora, makrospora, mikrosporangium menghasilkan mikrospora. Jadi begitu. Ya, jadi itu adalah metagenesis tumbuhan paku heterospor. Dan mikrospora dan makrospora lanjut seperti yang tadi, menghasilkan sel telur untuk makrospora, mikrospora menghasilkan spermatozoid, keduanya bertemu menjadi zigot. Zigot akan berkembang jadi tumbuhan paku. Nah, yang jelas tumbuhan paku ini fase sporofit. Mengapa? Karena menghasilkan spora. Terus untuk reproduksi pada tumbuhan ini ada beberapa cara, mulai dari menggunakan media atau medium air yang diberi zat tumbuh atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya, di mana nutrisi itu larut dalam air, kemudian air dipakai untuk media tumbuh dari tumbuhan. Atau istilahnya adalah hidroponik. Ya, hidroponik menggunakan ini pipa paralon itu dilubangi, kemudian setiap lubang diberi pot kecil yang berlubang supaya akar bisa keluar melalui celah-celah lubang pada pot tadi, ya. Ini hanya posisi saja, posisi berdiri. Ini metode yang lebih bervariasi lagi, ya. Namanya vertikultura.